Halo guys, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama Air Movie. Alur film kali ini membahas tentang kisah seorang yang terjebak di hutan Amazon, di mana mereka harus menghancurkan jantung dari hutan tersebut jika ingin selamat. Film ini diambil dari film yang berjudul Jungle Run tahun 2021. Yang tanpa banyak bacot, langsung saja siapkan cemilan, makanan, minuman dan pasangan kalian. Selamat menonton dan cekicerot. Di awal film, kita disuguhkan pemandangan hutan Amazon yang begitu hijau, namun menyeramkan. Di mana pada saat itu, terlihat beberapa pengawal dari perusahaan Ortex, yang sedang melakukan penebangan massal. Di mana tujuannya adalah membuka lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit. Seiring waktu berjalan, tiba-tiba seseorang yang bernama Nicholas memanggil para pekerja terkait sebuah benda aneh yang baru saja ditemukannya. Benda tersebut bernama Curupira, atau berupa artefak kuno, yang diyakini sebagai jimat milik iblis penunggu hutan Amazon. Curupira ini bisa mengeluarkan sinar berwarna, seperti kilau intan permata. Sehingga Nicholas pun dibujuk rekannya untuk menjual benda antik tersebut. Akan tetapi, Nicholas menolak karena tugasnya berada di hutan tersebut, hanyalah sebagai arkeolog, dan tak ingin mengganggu apapun yang ada di sana. Rekannya yang emosi, lantas memerintahkan anak buahnya supaya memindahkan artefak itu. Padahal Nicholas sendiri sudah memberi peringatan kepada mereka untuk tidak menyentuhnya, tetapi karena peringatan itu diabaikan, dan inilah yang terjadi. Mereka pun menghilang, seakan ditelan bumi. Beberapa hari kemudian, di sebuah pelabuhan kecil, di mana kita diperkenalkan pada seorang wanita cantik bernama Amanda. Dia sedang mencarikan jasa sewa perahu sambil menunggu adiknya, yang sepertinya masih berada di belakang. Selang beberapa saat, datang lagi wanita cantik bernama Vera. Yang ternyata, ia telah lebih dulu memesan perahu itu kepada sang kaptennya langsung. Lalu setelah adiknya Amanda yang bernama Scott ini datang, maka perjalanan mereka pun baru dimulai. Di sini, tujuan Amanda dan Scott adalah untuk menyusul ayahnya yaitu Nicholas, yang dikabarkan telah hilang di pedalaman Amazon. Sementara Vera sendiri terpanggil untuk melakukan perjalanan, sejak ia kehilangan kontak dengan rekan bisnisnya, yang bekerja pada perusahaan Ortex. She runs the firm that hired Dad. Cool, so you know where he is. Mendengar percakapan mereka, sang kapten kapal tiba-tiba datang, dan mengingatkan mereka untuk selalu berhati-hati. Karena hutan Amazon bukanlah sebuah taman bermain, di mana banyak terdapat satwa buas di sana, yang jika mereka tak hati-hati, tentu akan sangat membahayakan keselamatan mereka. Singkat waktu, mereka pun sampai di dermaga tujuan, dan si kapten memperingati kepada Amanda lagi. Jika nanti dia bertemu dan ingin berbicara dengan suku di pedalaman, sebaiknya harus memilih anak muda, sebab konon perlakuannya lebih ramah ketika bertemu orang asing. Sesampainya di dalam hutan, mereka secara kebetulan menemukan sebuah tempat istirahat, sepertinya bekas tempat para karyawan Ortex yang telah lama ditinggalkan. Namun tanpa mereka sadari, terlihat sosok pria buta yang terus mengawasi gerak-gerik mereka dari kejauhan. Sejalan dengan itu, Scott mulai mendapatkan petunjuk tentang ayahnya, yakni sebuah catatan bertuliskan kata, Samsaida. Yang Amanda mengartikannya sebagai, tak ada jalan keluar. Namun berbeda halnya dengan Vera, yang meyakinkan jika tulisan tersebut merujuk pada nama salah satu tempat yang ada di sana. Rasa khawatir yang mulai menghantui, Vera langsung segera bergegas mencari sinyal telepon. Dan karena mereka berada di tengah hutan belantara, jadi bukanlah sinyal yang didapatkan, melainkan hanya sial, karena hampir saja ia diserang seekor katak beracun penunggu hutan tersebut. Dan di saat mereka mencoba untuk menjauh, sang kaptenlah yang justru terkena serangan. Sampai-sampai ia dipaksa untuk mengamputasi kakinya.
Beruntung si pria buta tadi datang menghampiri mereka, lalu mengobati si kapten hingga tak merasa kesakitan lagi. What's if I find Bing? Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Linda pun menanyai pria tersebut soal keberadaan ayahnya, dan didapatkan sebuah informasi, bahwa penebangan hutan Amazon oleh perusahaan Ortex telah mengakibatkan keseimbangan alam di sana jadi terusik. Termasuk memancing kemarahan Curupira, yang telah menjadikan semua karyawan perusahaan terjebak di bawah kendalinya. Pria buta itu berkata, jika memang Linda memaksa ingin menemukan ayahnya, maka mau tidak mau mereka harus berjalan hingga ke jantung hutan, di mana konon kekuatan Curupira berpusat di sana. Bahkan selain itu, mereka harus bisa menemukan dan menghancurkan artefaknya, sebab kekuatan Curupira berada pada benda tersebut. Encontrar coração de salva de amor. Mendengar hal itu, Kapten hanya bisa marah. Bukannya percaya, dia justru menghasut yang lainnya untuk kembali ke dalam kabin, dan sejauh ini mereka hanya penasaran dengan tulisan Sam Saida tadi. Sebab hanya itulah petunjuk yang mereka yakini, itu adalah sebuah catatan milik Nicholas. Scott membuka ulang isi catatan tadi, di mana terdapat tulisan lain yaitu Belipsi dan Meape. Yang karena semakin penasaran, kedua kakak beradik ini pun lantas menghampiri si kapten untuk bertanya. Maka dikisahkanlah perjalanan hidup si kapten, serta keajaiban hutan Amazon yang tidak pernah ia temui di belahan dunia manapun. Di tengah pembicaraan mereka, dikejutan dengan sebuah insiden, di mana baling-baling kapal tiba-tiba mengalami masalah, sehingga kedua kernet terpaksa harus turun untuk membetulkannya. Dalam situasi seperti ini, sang kapten harus memutar otak bagaimana caranya supaya bisa keluar dari zona bahaya tersebut. Lalu dengan peralatan seadanya, mereka pun mulai mendayung hingga berhasil mencapai tepian dengan selamat. Dari peti yang mereka bawa, diketahui jika perjalanan menuju Sam Saida masih terlalu jauh. Sementara medan yang harus ditempuh sangat tidak memungkinkan. Kecuali mereka melanjutkan dengan cara berjalan kaki. Keangkeran hutan ini pun, sempat membuat sang kapten berpikir, bahwa misi ini hanya akan sia-sia saja. Tapi di sisi lain, Amanda tetap terlihat sangat optimis, terlebih setelah ditemukan lembaran kertas milik perusahaan, yang menandakan perjalanan mereka sudah hampir sampai. Why we stop? Setelah terpisah akibat gangguan buaya tadi, Amanda bersama si kapten akhirnya bertemu suku pedalaman Amazon, yaitu suku Yanomami. Yang menurut leluhur mereka, jika membiarkan orang asing masuk ke wilayahnya, maka akan dikucilkan dari lingkungan suku mereka sendiri. Di tempat lain, Scott rupanya masih hidup, dan terus berusaha mencari teman yang lain, begitupun dengan si Vera, yang sudah tersesat jauh ke dalam hutan. Dan mendengar teriakan Scott, yang ternyata itu hanyalah suara iblis, untuk membuat dia semakin tersesat. No, wait. Persis di mana waktu Nicholas dan karyawan lain menghilang, sekilas sang kapten menyimpulkan, jika mereka semua mati karena dijadikan tumbal pada ritual suku Yanomami. Namun Amanda meyakinkan bukan seperti itu yang sebenarnya terjadi. It's not what happened. Dan benar saja, Nicholas ternyata masih hidup dengan menjadikan sebuah trailer sebagai tempat bertahan. Meski sesekali ia pun diteror suara-suara yang menyerupai teriakan anaknya, namun ketika dibuktikan, ternyata itu hanya suara khayalan untuk menjebak semata. Kembali ke Amanda, yang mana untuk mencapai Sam Saida. Kini ia bersama kapten hanya butuh melintasi sebuah jembatan saja, lalu dengan perlahan mereka pun mulai melewatinya. Namun belum juga sampai, sudah keburu datang pasukan suku Yanomami menyergap keduanya. Sementara Scott yang datang secara mengejutkan, membuat suku Yanomami yang melihatnya semakin beringas. Entah apa alasannya, yang jelas ketiga orang ini pun akhirnya diikat dan dimasukkan dalam satu penjara.
di mana sudah terdapat Vera yang mereka tangkap lebih dulu. There has to be a way out of this. Singkat waktu, akhirnya mereka semua digusur ke bawah pohon untuk dikurbankan pada ritual persembahan Dewa Curupira. Namun hanya dengan membaca Belipsi dan Meape. Tiba-tiba muncul serangga raksasa, dan para tahanan ini pun memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Keesokan harinya, ketika mereka semua mulai dilanda frustasi karena Nicholas tak kunjung ditemukan juga. Namun dengan tekad kuat, Amanda terus melakukan upaya hingga tiba-tiba saja, sang kapten teringat akan sebuah air terjun yang terkenal dengan sebutan Tikoro Naraka. Tanpa pikir panjang lagi, Amanda langsung bergegas melanjutkan kembali misi pencariannya, dan setelah jauh perjalanan yang mereka tempuh. Dan ditemukanlah sebuah air terjun dengan kilauan permata hijau di dalamnya, yang mereka yakini bahwa itulah jantung hutan Amazon tersebut. Sesampainya di bibir gua, terdengar suara memanggil nama Scott. Dan mereka pun menuju ke arah suara, yang ia yakini kalau suara yang memanggil itu adalah ayahnya. Dad! Scott! Dad! Namun si kapten bersama satu orang kernetnya, memilih rencana lain terkait permata hijau yang sudah di depan mata. Sangat disayangkan jika permata berharga tersebut jadi milik keluarga si Amanda. Is she breathing? Dan akhirnya, keluarga Amandalah yang berhasil membawanya keluar gua, sementara sang kapten bersama kernetnya tadi, ditemukan telah tewas termakan karma keserakahannya sendiri. Mereka pun terdiam, seolah tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Dan sungguh di luar dugaan, tiba-tiba terdengar suara rintih Nicholas yang mana beliau masih bertahan dalam lilitan akar. Sayangnya semakin dilepaskan akar tersebut, semakin menjerat tubuhnya lebih kuat lagi. Untuk itu, Nicholas berusaha mengucapkan kata jantung, meski dengan suara terbata-bata. Dan hal itu disadari oleh Scott, dan segera memanggil Vera yang kebetulan sedang memegang benda tersebut. Dan siapa sangka, mereka harus melihat kemunculan sebuah makhluk yang keluar dari dalam tanah. Dan itu adalah sosok dari Curupira. Di saat keadaan semakin memburuk, Vera masih sempat memberikan jantung hutannya kepada Scott. Sehingga mereka bisa menghancurkan jantung hutannya, dan tak lama setelah itu Nicholas pun terlepas dari jeratan akar tadi. Tapi si raksasa malah semakin membesar. Nicholas mengatakan, jika mereka harus mengumpulkan kembali permata yang sudah dihancurkan, tanpa melihat ke arah Curupira. Dan setelah hal itu dilakukan, namun Vera yang berada jauh dari mereka, masih menganggap makhluk tersebut sebagai suatu ancaman. Sehingga tanpa pikir panjang, dia mengambil senapan untuk menembaknya, dan seketika hukuman alam kembali beraksi. Yang mana sebuah tanaman karnivora menyantapnya dengan sekali serangan. Melihat kejadian tersebut, mereka bertiga merasa kasihan terhadap Vera. Tapi di sisi lain hatinya bahagia, karena pada akhirnya mereka bisa berkumpul kembali. Dan pulang dalam keadaan selamat, dan meninggalkan Curupira yang akan menjaga kelestarian alam hutan Amazon. Dan film pun selesai. Ending yang membagongkan.